Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas latihan mengenai schedule of COGM dan juga income statement. Nah, di sebelah kanan udah ada soalnya nih. Di sini kita lihat dulu ya soalnya. Beberapa saldo perkiraan pada Hatwig Co. per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut. Ada data dari sales sampai ke depreciation office, dari salaries expense sampai depreciation factory. Kita diminta membuat schedule of cost of goods manufactured dan income statement untuk bulan Juni 2020. Oke, mari kita mulai. Pertama kali jangan lupa kita harus buat judulnya terlebih dahulu, judul laporan. Maka pertama kita tuliskan nama perusahaannya, Hatwig Co, lalu nama laporannya, schedule of cost of goods manufactured, lalu periodenya for the, nah karena ini hanya untuk bulan Juni, maka for the month ended Juni 30, 2020. Oke, kalau sudah mari kita mulai. Pertama kali kita akan mencari tahu berapa direct material yang kita gunakan untuk produksi. Nah, untuk mengetahui direct material use-nya, caranya adalah beginning direct material inventory. Di sini kita lihat material 1 bulan 6, 1 Juni adalah 57 juta. Maka ini adalah saldo beginningnya. Kita highlight biar nggak ke skip nanti. Oke, 57 juta. Beginning ini akan ditambah sama berapa yang kita beli. Ditambah sama purchase of materials. Nah, di sini purchase of materials-nya adalah 14.100. Nah, beginning ditambah purchase dapat namanya cost of direct materials available for use. Ini kita totalin aja, 57 ditambah sama 14.100, 71.100. Nah, kita lihat nih, masih ada nggak sih sisa direct material yang ada di ending inventory? Nah, di sini ada materials ending sebesar 48 juta. Nah, ini juga harus kita masukin, berarti 71 juta ini nggak habis terpakai. Kenapa nggak habis? Karena ada sisanya. Maka ini kita harus kurangin sama ending direct material inventory. Endingnya tadi adalah 48 juta. Maka dari itu, cost of direct material available for use dikurangin ending, dapat namanya direct material use. Ini angkanya adalah 23.100.000. Nah, kalau udah ketemu angka direct materialnya, kita pindah ke direct labor. Direct labor nih biasanya langsung masukin aja angkanya, jadi nggak perlu dihitung-hitung lagi. Nah, di sini direct labornya adalah 52.600. Kita bisa langsung masukin di sini 52.600. Direct material, direct labor. Lalu yang ketiga adalah manufacturing overhead. Nah, untuk MOH ini kita akan masukkan semua biaya-biaya yang terjadinya di pabrik. Nah, kita coba lihat dari atas nih, kira-kira mana yang masuk ke dalam manufacturing overhead. Oke, nah di sini ada property tax, 40% office. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dari 10 juta, 40% yang digunakan di office atau di kantor, sisanya berarti untuk pabrik gitu. Nah, berarti yang pabriknya itu akan kita masukkan ke dalam manufacturing overhead. Nah, berarti untuk pabrik berapa persen? Kalau 40%-nya office, berarti untuk pabriknya adalah 60%. 60% dikali 10 juta sama dengan 6 juta. Kita masukin di sini property tax sebesar 6 juta. Jangan lupa masukinnya 6 juta aja. Sisanya nanti kita masukin ke office.
Ini kita highlight, ini di highlight pakai warna lain, ini artinya adalah yang belum selesai dimasukkan semua, berarti yang warna hijau ya. Oke, ada lagi. Nah, ada indirect material use. Kalau ada kata indirect, berarti udah pasti masuk ke dalam manufacturing overhead. Nah, kita masukin di sini indirect material use. Nah, indirect material use-nya udah masuk, maka kita highlight pakai warna kuning. Lanjut, delivery expense kalau berhubungan dengan pengiriman, berarti dia nanti masuknya ke office ya, ke income statement. Oke, nanti lagi. Lalu ada rent. Nah, rent ini 80% pabrik. Artinya, 80% dari 1940 akan masuk ke dalam manufacturing overhead, sementara sisanya 20% yang akan masuk ke dalam income statement. Gitu. Maka kita masukin ya yang 80%-nya. Rent di sini 80% dari 1940. Maka hasilnya adalah 1552. Nah, ini juga kita highlight warna hijau karena ini belum kita masukin semuanya, biar nanti kita ingat ini harus dimasukin lagi di income statement sisanya ya. Depreciation office, udah ada kata office, udah pasti masuknya ke income statement nanti. Salaries, kalau ada kata salaries, ini berarti masuknya pasti ke income statement ya. Jadi kalau misalkan gajinya itu untuk pegawai di pabrik, namanya adalah direct labor. Tapi kalau gaji untuk pegawai kantor, namanya salaries. Jadi nggak usah nanya lagi salaries itu masuk kemana. Salaries udah pasti masuknya ke income statement. Lanjut, ada insurance expense 30% office, berarti kita akan masukkan ke dalam manufacturing overhead sebesar 70%-nya, sisanya ya. Insurance expense, berarti 70% yang kita masukin ke pabrik dikali sama 1250. 875. Ini kita highlight warna hijau, jangan lupa nanti masukin ke income statement. Lalu ada indirect factory labor. Nah, indirect factory labor, karena ada kata indirect, udah pasti masuknya ke MOH. Sebesar 16 juta. Ini udah masuk. Advertising and promotion, iklan dan promosi, ini masuknya ke income statement, tidak berhubungan dengan produksi barang. Utilities 70% pabrik. Nah, berarti dari 26 juta, 70% yang akan masuk ke MOH. Utilities 70% dikali 26 juta. Hasilnya adalah 18.200. Kita highlight. Terakhir ada depreciation factory, karena ada kata factory, factory artinya pabrik, maka masuk ke dalam MOH. 18.750. Nah, kalau udah di warna kuning karena udah masuk semua. Nah, kalau udah nggak ada lagi, kita bisa totalin berapa total manufacturing overhead. Totalnya adalah 65817. Nah, direct material ditambah direct labor ditambah manufacturing overhead, hasilnya adalah manufacturing cost incurred during June 2020. Nah, ini kita tinggal totalin aja 3 ini. 141517. Nah, manufacturing cost incurred ini masih belum selesai, masih harus kita tambah sama work in process beginning. Karena pekerjaan yang kemarin itu masih belum selesai, yang nanggung pastinya harusnya sudah selesai sekarang. Maka ditambah sama work in process beginning. Nah, work in process beginningnya di sini ada 310 juta. Ini kita masukin di sini. 310 juta. Manufacturing cost incurred ditambah work in process beginning dapat namanya manufacturing cost to account for.
Ini ditambah ini sama dengan 451,517. Oke, nah ini kita kurangin sama work in process ending inventory. Di soal work in process ending adalah 440 juta. Hasilnya menjadi cost of goods manufactured sebesar 11.517. Ini adalah angka COGM-nya. Jadi, direct material tambah direct labor tambah manufacturing overhead dapat manufacturing cost incurred, ditambah WIP beginning dikurang WIP ending dapat COGM. Kalau sudah, angka COGM ini akan kita bawa ke income statement untuk menghitung COGS nanti. Oke, mari kita buat income statement-nya. Kita akan buat judul laporannya lagi. Hatwiko income statement for the month ended June 30, 2020. Oke. Nah, income statement dimulai dari sales. Nah, salesnya ini di sini ada 290 juta. Kita masukin sales 290 juta. Kalau kalian menemukan item-item pengurang sales di sini, nanti kalian masukin ya. Misalkan ada sales discount atau sales return. Kalian belajar AD1, sales return sama sales discount itu adalah pengurang dari sales. Jadi kalau ada sales discount, nanti di sini salesnya dikurang sama sales discount dulu, baru dapat net sales gitu ya. Oke. Nah, ini kita kurangin sama angka COGS. Nah, cara nyari COGS itu adalah dimulai dari beginning finished goods inventory. Angka beginning finished goods inventory di sini adalah 496 juta. Ini kita masukin 496. Nah, angka beginning finished goods inventory ini kita tambah sama angka COGM. Angka COGM-nya ambil dari yang kalian udah kerjakan di atas. Nah, beginning finished goods inventory ditambah sama COGM, hasilnya adalah cost of goods available for sale. 507,517. Nah, angka ini kita kurangin sama ending finished goods inventory. Ini angkanya adalah 370 juta. Nah, baru dapat angka COGS-nya. COGS-nya adalah .507 dikurang 370, hasilnya adalah 137,517. Sales dikurang COGS dapat namanya gross margin. Nah, gross marginnya 152,483. Nah, belum selesai sampai di sini. Gross margin ini masih kita harus kurangin sama period cost atau bahasa lainnya operating expense ya.
Nah, apa aja yang termasuk ke dalam period cost atau operating expense? Nah, berarti sisanya nih yang belum kita masukin. Kita lihat di sini ada property tax, tadi yang ada 40% yang di office, kita masukin di sini. Property tax. 40%-nya kita masukin ke office. 40% dikali sama 10 juta. Sama dengan 4 juta. Karena ini udah masuk, maka mari kita ganti warnanya. Oke. Lalu di sini ada delivery expense, belum masuk, kita akan masukin di sini. Delivery expense sebesar 5 juta. Udah masuk, kita highlight. Lalu ada rent 80% pabrik, berarti 20%-nya office, kita masukin di sini rent. 20% dikali 1940, 388. Karena sudah masuk, maka kita ganti jadi kuning. Lalu di sini ada depreciation office, kita masukin lagi depreciation office 12.500. Ini udah. Lalu di sini ada salaries expense 41.200. Kita highlight lagi. Ini udah. Nah, ada insurance 30% office. 30%-nya kita masukin di sini, insurance expense. 30% dikali 1250. 375. Ini udah masuk, maka kita ganti jadi warna kuning. Wait. Oke. Lalu di sini ada advertising and promotion, belum masuk, kita masukin di sini advertising and promotion sebesar 70 juta. Ini juga kita highlight. Terakhir masih ada yang hijau, utilities 70% pabrik, berarti yang di office adalah 30%-nya. Kita masukin di sini utilities sebesar 30% dikali sama 26 juta. 7.800.000. Oke, kalau udah masuk semua, kita totalin. Total operating expense 141.263. Nah, kalau udah gross margin dikurang period cost dapat namanya net operating income. Nah, net operating income 152.483 dikurang 141.263, hasilnya adalah 11.220. Nah, ini adalah angka net operating income-nya. Kalian stop sampai di sini. Oke. Oke, ini adalah hasil perhitungan COGM dan income statement-nya. Kalau masih ada yang bingung, boleh ditanya. Terima kasih.